شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان مبارك. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين إلى آخره. وقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. Jamaah sholat maghrib, sholat isya dan tarawih Masjid Syafi'i yang dirahmati Allah dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh tidak terasa kita sudah memasuki malam yang ke-6. Mudah-mudahan ibadah puasa kita selama 5 hari dan qiyamul lail kita 6 hari dan ibadah-ibadah yang lainnya mudah-mudahan diterima oleh Allah, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan sisanya diberikan oleh Allah kekuatan dan kemudahan sehingga kita dapat menyelesaikan ibadah puasa dengan sebulan penuh. Dan insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada kita orang yang berpuasa di bulan Ramadan, Allah jadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini saya ingin menyampaikan tentang yang berkaitan dengan fikih Ramadan, dimana kalau kita sering mendengarkan kajian-kajian atau tausiah Ramadan, jarang sekali membahas tentang fikih Ramadan, padahal itu sangat penting sekali. Di antaranya adalah yang berkaitan dengan orang yang boleh tidak berpuasa. Allah Subhanahu wa ta'ala sungguh sangat pemurah pada hamba-hambanya. Walaupun ibadah puasa itu wajib, tetapi tidak semua orang dapat melaksanakan ibadah puasa karena beberapa hal atau karena beberapa faktor. Nah, ini yang harus kita pahami. Yang pertama, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Dan apabila di antara kalian ada yang sakit, maka boleh tidak berpuasa dan diganti di hari yang lain. Untuk kategori orang sakit ini ada dua hal. Ada al-mardha alladhi la yurja bar'uhu. Ada sakit atau penyakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, seperti stroke atau mungkin hepatitis yang sudah
3 dan seterusnya, maka orang yang seperti ini tidak mengganti di hari yang lain, tapi cukup membayar fidyah. Jadi untuk orang yang sakit berat seperti liver, jantung ya, atau mungkin penyakit-penyakit yang lainnya, dan apabila kita berpuasa maka akan berbahaya, bahkan mengakibatkan kita meninggal, maka hukumnya haram berpuasa. Bukan wajib lagi, tapi haram, dan diganti di hari yang lain. Cukup bayar fidyah. Kemudian yang kedua, sakit yurja bar'uhu, sakit yang kemungkinan besar diharapkan kesembuhannya, seperti mungkin hanya mual, pusing, atau mungkin gak nyekel duit, stres ya, kan iso aja ya. Mungkin itu bisa tidak berpuasa dan diganti di hari yang lain. Itu yang pertama. Kemudian au ala safarin, atau dalam perjalanan. Dalam perjalanan ini semua ulama sepakat bahwa yang dimaksud musafir ini adalah perjalanan yang dibolehkan untuk melakukan sholat qashar. Dalam fikih itu macam-macam, ada yang 85 kilo, ada yang 83 kilo, tapi yang umum itu adalah 85 kilo. Mungkin perjalanan sini Malang lah, itu mungkin sudah boleh kita tidak berpuasa. Tetapi ulama memberikan suatu penjelasan, kalau memang dengan berpuasa itu memberatkan kita di saat perjalanan, maka tidak berpuasa lebih baik. Dan apabila dalam perjalanan itu enak, santai, artinya nyaman, tidak berisiko, atau mungkin tidak lelah, maka berpuasa lebih baik. Jadi berarti kondisional, tergantung jenengan, tergantung kita. Kalau dalam perjalanan itu ternyata lelah, letih, capek, maka tidak berpuasa lebih baik. Tetapi dalam perjalanan itu ternyata tidak berefek hal yang negatif, maka berpuasa lebih baik. Paham nggih? Sudah. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu an termasuk orang yang boleh tidak berpuasa adalah orang hamil dan menyusui. Untuk orang hamil dan orang yang menyusui ini juga ulama beda pendapat. Kalau menurut Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, untuk seorang ibu yang hamil dan menyusui boleh tidak berpuasa, cukup bayar fidyah, tidak perlu diganti di hari-hari yang lain. Itu pendapatnya Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. Adapun pendapat Imam Syafi'i, untuk orang hamil dan orang yang menyusui, maka dia tetap mengganti di hari lain. Indah Syafi'i, apabila seorang hamil yang menyusui atau yang melahirkan, apabila itu orang yang menyusui dan orang yang hamil, apabila beresiko terhadap bayinya, maka bayar fidyah sama mengganti hari yang lain. Pendapat Imam Malik, untuk orang yang menyusui dan melahirkan cukup hanya membayar di hari yang lain, tidak perlu bayar fidyah. Ini tergantung kita mau ambil yang mana. Sebab ulama itu sudah berijtihad, ulama itu sudah mempunyai kemampuan yang mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan. Oleh karena itu, yang namanya ikhtilaf, perbedaan pendapat di kalangan ulama itu tidak akan berakhir sampai kiamat, baru tidak ada yang namanya ikhtilaf. Oleh karena itu, di dalam mensikapi perbedaan pendapat ini, yang pertama, jangan merasa paling benar. Jangan semua pendapat orang lain salah, pendapat saya yang paling benar. Sikap kita adalah harus bijak.
Kalau kita misalnya mengambil pendapatnya Imam Syafi'i, mungkin pendapatnya Imam Syafi'i yang benar dan pendapat yang lainnya mungkin benar. Jadi tidak perlu kita menyalahkan pendapat-pendapat, apalagi kalau kemampuan kita dibandingkan dengan misalnya dengan Imam Syafi'i, dengan Imam Malik, dengan Imam Ahmad, kita tidak ada apa-apanya. Dan itu sudah ada di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang namanya perbedaan. Jadi saya mohon maaf sebelumnya, mungkin agak panjang, nggak apa-apa Pak ya. Eman Mubadir dan saya cuma ada 1 kali. Biasanya kalau pengajian seperti ini cepat ngantuk Pak ya, cepat bosan. Tapi nek nonton bola 2 jam nggak terasa ya. Nah, insya Allah agak panjang dikit lah, nggak apa-apa ya. Jadi kita nambah wawasan, nambah ilmunya. Perbedaan ulama, ya, perbedaan para sahabat itu sudah ada ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Satu ketika pernah Rasulullah SAW mengutus beberapa sahabat ya, untuk pergi ke satu daerah yang namanya Banu Quraidah. Banu Quraidah ini satu daerah Yahudi ya. Terus kemudian Rasulullah SAW berpesan, jangan kalian sholat sebelum sampai di Bani Quraidah. Baiklah kata para sahabat. Kemudian para sahabat berjalan. Sebelum sampai di Bani Quraidah, ternyata waktu sholat duhur mau habis. Sehingga beberapa sahabat ini ijtihad, bagaimana kalau kita sholat aja karena mengingat waktu duhur mau habis. Sahabat yang lainnya tidak, kami tetap patuh kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena Rasulullah memerintahkan kami tidak boleh sholat sebelum sampai di Bani Quraidah. Akhirnya sebagian sahabat sholat dan sebagian sahabat yang lainnya tidak sholat. Selesai tugas, maka beberapa sahabat ini menyampaikan informasi atau kejadian tersebut. Ya Rasulullah, kami tadi sebagian sholat dan sebagian kami tidak sholat. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kilahuma sahih, kamu berdua benar. Itulah akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak mencela sahabatnya, tidak mencaci sahabatnya karena tidak taat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kedua-duanya dibenarkan oleh Rasul SAW. Nah, itu adalah akhlak etika kita kepada ulama, pada apalagi para sahabat radhiyallahu anhu. Jadi kita kembali kepada masalah untuk ibu yang menyusui dan yang melahirkan boleh tidak berpuasa, cukup bayar fidyah, tidak perlu diganti di hari yang lain. Tapi ulama yang lainnya, khususnya madzhabul arba, 4 mazhab itu tetap harus mengganti di hari yang lain. Kita kembali kepada kita. Kemudian siapa lagi yang boleh tidak berpuasa? Yang boleh tidak berpuasa termasuk pendapatnya Ibnu Abbas adalah pekerja berat. Pekerja berat seperti kuli di mana, di Perak itu sangat panas sekali, sehingga untuk berpuasa itu tidak mungkin. Sehingga orang yang seperti ini boleh tidak berpuasa tapi diganti di hari yang lain. Kemudian siapa lagi yang boleh tidak berpuasa? Orang haid dan orang nifas. Nah, di sini tentunya untuk emak-emak dan ibu-ibu ya, mungkin kita juga wajib tahu tentang haid dan nifas ini. Haid itu paling sedikit minimal itu adalah yauman wa lailan, 1 hari 1 malam. Apabila seorang perempuan mengeluarkan darah haid, disebut darah haid itu apabila minimal 1 hari 1 malam. Pada umumnya 7 hari, maksimal 15 hari. Apabila lebih dari 15 hari, maka bukan darah haid lagi, tapi darah istihadah. Ketika seorang perempuan yang
mengeluarkan darah haid itu selama 16 hari dan 17 dan seterusnya, maka tetap wajib puasa dan sholat. Jadi ibu-ibu harus paham bahwa haid itu sedikitnya atau minimalnya 1 hari 1 malam, pada umumnya 7 hari, maksimal 15 hari. Kemudian untuk nifas yang melahirkan, kalau dalam fikih itu minimal itu 7 hari. Untuk mengeluarkan darah nifas itu 7 hari. Kemudian pada umumnya 40 hari, maksimal 60 hari. Lebih daripada 60 hari itu adalah berarti darah istihadah, dan boleh berpuasa, harus berpuasa karena sudah termasuk darah istihadah. Kemudian untuk membedakan antara darah haid dan darah istihadah, jenis darahnya itu, kalau darah haid itu biasanya bersih, darahnya itu segar. Tetapi kalau darah istihadah itu biasanya kotor darahnya, karena darah penyakit yang keluar itu. Sehingga ibu-ibu bisa membedakan, kalau darah istihadah itu agak kehitam-hitaman, kalau darah haid itu darahnya agak segar. Itu perbedaan darah haidnya. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Kemudian yang perlu saya sampaikan juga masalah yang membatalkan puasa, biar tidak terlalu lama ya. Yang membatalkan puasa, akalah wasyariba amdan, makan dan minum dengan sengaja. Kalau kita makan dan minum dengan sengaja dan pada waktu itu kita berpuasa, maka puasa kita batal. Tetapi kalau lupa, tidak sengaja, maka tidak batal puasanya. Sebagaimana dalam riwayat, apabila kamu dalam keadaan berpuasa, kemudian kamu makan dan minum dalam keadaan lupa, maka sempurnakan puasanya. Artinya tidak batal. Jadi orang yang makan dan minum yang lupa, maka tidak membatalkan puasa. Kemudian yang membatalkan puasa adalah jima, hubungan suami istri mulai dari fajar sampai menjelang maghrib. Dalam suatu kisah dan disebutkan, ada sahabat datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, halaktu ya Rasulullah, celaka aku ya Rasulullah, celaka aku ya Rasulullah. Kenapa? Saya tadi hubungan dengan istri saya Rasulullah, dan saya dalam keadaan berpuasa. Maka pada waktu itu Rasulullah diam. Kemudian turun ayat yang berkaitan dengan ini. Maka Rasulullah SAW memberikan jawaban, kamu harus berpuasa syahraini mutatabi'ain, harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian kata sahabat, ya Rasulullah, kami tidak mampu ya Rasulullah, wong saulan wis kok ngene ya Rasulullah, pomeng 2 bulan. 1 bulan aja kami sudah tidak sanggup berpuasa ya Rasulullah, mungkin karena besarnya syahwat kami ya Rasulullah, apalagi 2 bulan. Kalau kamu tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, situ miskin, maka kamu hendaknya memberikan makan 60 orang miskin. Kemudian, ya Rasulullah, saya ini tidak mampu memberikan makan orang 60 ya Rasulullah. Rasulullah senyum, nggak ngamuk. Rasulullah senyum, ya Allah, akhlak sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah senyum. Kemudian Rasulullah masuk ke dalam, beliau mengambil sebuah kurma atau mungkin makanan yang lain, ini bagikan ke tetanggamu yang paling miskin. Ya Rasulullah, di kampung saya itu yang paling miskin saya ya Rasulullah. Rasulullah senyum, makan kamu. Itulah akhlak Rasulullah. Rasulullah tidak marah. Rasulullah itu penyabar. Kita harus meniru bagaimana kesabaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah, dalam menyampaikan agama ini. Kemudian yang membatalkan puasa istimta itu mengeluarkan air mani dengan dipaksa. Misalnya, mohon maaf, onani misalnya, itu batal puasanya. Atau mungkin menggerak-gerakkan supaya keluar air maninya, itu juga batal. Tetapi kalau tidak dipaksa, keluar dengan sendirinya, maka tidak batal puasanya.
Nah, yang sering kita gagal paham di masyarakat itu ketika kita berpuasa, misalnya di siang hari kita berpuasa, kita tidur, kemudian kita bermimpi, kemudian mengeluarkan air mani, maka sebagian orang karena tidak paham dia batalkan, aku mari metu sperma, padahal tidak batal. Jadi mengeluarkan air mani yang dipaksa, baik mungkin digesekkan atau mungkin melalui onani dan lain sebagainya, itu yang membatalkan. Tetapi kalau melalui mimpi dan keluar dengan sendirinya, maka tidak membatalkan puasa. Kemudian misalnya kita dalam keadaan junub, mohon maaf ya, supaya kita paham ya, agama itu bukan hal yang harus dirahasiakan tapi juga harus disampaikan, dan ini mohon maaf bukan porno. Ini adalah hukum yang harus kita ketahui, yang harus kita pahami sehingga kita paham. Misalnya kita pada waktu malam hari setelah kita hubungan dengan istri kita, kemudian kita tidur sampai subuh, otomatis kan tidak mandi besar. Nah, pada waktu itu juga tidak membatalkan puasa kita. Itu dalam satu riwayat kata Aisyah, kan sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pada waktu itu hubungan badan denganku dan beliau dalam keadaan junub, dan beliau bangun pada waktu subuh dan beliau mandi dan menyempurnakan puasanya. Berarti dalam keadaan junub pada waktu malam hari sampai ke subuh itu juga tidak membatalkan puasa. Nah, yang membatalkan puasa lagi apa? Niat membatalkan. Wes, nanti saya batalkan puasa saya jam 9, itu bisa batal. Kemudian memasukkan sesuatu atau memasukkan benda seperti cairan atau apa ke mulut, kemudian ke telinga. Di situ di fikih itu disebutkan 5 lubang itu, mata, telinga, hidung, kemudian lisan, kemudian dubur. Untuk perempuan itu 6, bahkan sampai puting. Puting itu ternyata ada lubang kecil itu. Jadi kalau dimasukkan cairan maka bisa membatalkan puasa. Untuk injeksi itu tidak membatalkan puasa. Misalnya kita dalam kondisi puasa terus keadaan kita lemah, nah agar puasa kita tetap kuat maka kita dibolehkan injeksi atau suntik supaya puasa kita kuat. Tetapi kalau menggunakan infus tidak boleh. Jadi injeksi itu ternyata boleh dan tidak membatalkan puasa. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi bekal kita untuk selamanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua ilmu yang bermanfaat, barakah dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.